Apalagi kalau ke mall tuh ya bro ya. Ke Eh, mall tuh udah. Tapi lo menyikapinya masih tetap seperti biasa atau biasa gimana? aja, nggak ada sesuatu hal yang, Hmm, karena gini menurut gue tuh satu kali lagi nih gue mau tekan bahwa pekerjaan ini iya. sama aja dengan pekerjaan orang lain. Oke. Bedanya cuma gue di depan layar, jadi Iya. gue dikenal orang, Iya. itu doang sih. Jadi menurut gue dikenal orang itu bonus aja, Hmm. ya sebuah kesenangan aja, ketemu orang, ketemu ini, iya mas ini bagus ya gitu gitu. Proses waktu 5 tahun syuting tuh bro. Hmm. Bisa gak lo sedikit banyaknya cerita dalam perjalanan 5 tahun tuh bro? Di dalam sinetron fenomenal tuh bro. Gue sempat jatuh sakit waktu syuting itu, dan gue ngerasa bahwa apa, pada saat itu penonton nggak tahu gue sakit. Oke. Nah, jadi gue sebelum pulang rumah itu gue, mobil gue udah kayak rumah kedua gitu, Hmm, hmm, gitu. hmm. Terus di rumah sakit bersih bersih, ke lokasi syuting lagi, habis ke lokasi masuk lagi rumah sakit. Di lokasi gue tidur aja gini, ini lemas pas acting. Ayo, gitu. Iya. Nah itu kadang gitu, kadang ada beberapa hal gini. Akhirnya kan gue belajar bahwa ada teknik gitu, teknik. Gue belajar teknik di situ. Jadi kan kadang-kadang kita ingin ada perasaan sebagai seorang aktor yang ingin sebuah kepuasan gitu. Iya. Ada di satu sisi yang gue harus menjalankan tanggung jawab. Pada situ gue main teknik, banyakan teknik. Hmm, hmm. Gue banyakan teknik. Tapi penonton nggak tahu, yang tahu gue. Sutradara juga nggak tahu. Iya. Di situ tuh Mas Adit tuh yang akhirnya oke. Jadi kadang-kadang tuh gue kadang-kadang kalau lihat skenario tuh gue bisa akalin nih, gue bisa jadikan teknikin ini segala macem Iya. kayak gitu. Bahkan gue ngelihat lo aja, ya ada satu momen lah secara sebagai orang dalamnya gitu kan. Pada saat itu pas live tayangan ya, ada satu momen yang dimana tidak punya materi, gue hanya butuh lo berdoa aja gitu. Iya. Seru sih, banyak momen yang gue ambil dari lo lah, dari lo pribadi gitu. Seru. Jadi kadang-kadang tuh ya gitu, itu pernah juga ceritanya udah habis gitu, udah nggak ada, ini harus tayang kan. Iya. Akhirnya bikin di lapangan. Itu juga ada kayak gitu. Iya. Ya, bikin di lapangan. Terus gue diminta kadang-kadang sama sutradara atau apa, lu bisa panjangin nggak? Bayangin satu scene segini, Iya. gue bisa panjangin itu sampai berapa menit. Iya. Yang tadinya kan gue harusnya, misalnya adegannya duduk doang nih di dalam terima telepon. Ini nggak, gue bikin adegannya masuk dulu. Sebelum masuk ketemu dulu sama siapa. Oke, right ya. Iya. Ketemu di situ, habis itu sebelum gue gue ke intinya ceritanya kan gue harus, misalnya gue harus manggil teman gue gitu, misalnya Restu atau apa, atau Ramadi gitu kan. Restu. Gue telepon dia, Restu ke ruangan dulu dong, gitu kan. Tapi karena ini kan gue sebelum gue itu gitu, gue langsung ya, Bumi lagi apa ya? Tapi jangan diganggu, nanti dia keganggu lah, pasti dia sibuk sama anak-anak. Iya. Nambah waktu. Karena memang pada saat itu momen-momen yang dimana kita judul itu tayang 3 jam kan. 3 jam. Iya, yang everyday sampai sebulan lebih lah. Karena memang lagi di posisi puncak kan. Puncak yang memang, Tapi penonton nggak tahu. iya, rahasia kita ya. Dan kita bongkar di sini. Seru memang. Aduh. Sama ini bro, agak ini, sorry nih bro. Lo kan selama ini maksudnya sama infotainment atau apapun gitu loh, nggak pernah, ya yang lo bilang tadi kan nggak ada gosip apa segala macem. Ini pertanyaan gue pribadi nih. Di usia lo yang sekarang, lo sukses secara karir, lo sukses sebagai pesinetron, kenapa sampai saat ini lo belum ada pasangan? Kenapa itu bro? Lo mau gue jawab yang di bagian depan atau bagian belakang? Yang enak aja dulu menurut lo. Enggak, kalau orang-orang pada umumnya jawab kayak gini nih, selalu ngerasa bahwa tuntutan. Oke. Tapi kalau menurut gue, kenapa gue sadar gini, gue ngerasa belum waktunya. Kenapa harus dipaksain? Oke.
gitu. Hmm. Menurut gue jodoh, rezeki, kematian kan rahasia Oke. gitu. Sebelum gue ketemu jodoh gue, berarti kalau sebelum ketemu sama dia nih, gue dikasih waktu untuk berproses dulu untuk ke sana. Oke. Nah, jadi kan sebenarnya tujuannya sama. Itu dalam satu proses yang sama sebenarnya. Misalnya ada sesuatu yang gue harus perbaiki dulu, mungkin kan dari segi ini, segi ini, segi ini, segi ini, segi ini. Itu sebenarnya adalah memperbaiki jodoh juga, sehingga ketemu dengan momen yang pas gitu. Oke. Gitu. Terus ada kriteria khusus gak? Maksudnya untuk calon lu gitu, yang seperti apa, seperti Gue suka apa? cewek good looking. Oke. Tuh penonton tuh. Tuh bocoran tuh. Kalau kalian yang mau daftar kan, Gue suka cewek good looking. good looking. Good looking pasti. Hmm. Karena itu semua laki-laki bohong kalau nggak suka cewek yang good looking. Good looking itu bukan cantik, Ya. bukan dia manis. Good looking artinya enak gitu. Ada kriteria khusus harus di artis? Dan kenapa setiap orang merasa bahwa dia harus punya yang good looking? Pada saat dia mencintai seseorang, siapapun di depannya dia akan mengatakan dia adalah seseorang yang good looking. Oke. Setuju. Ya, bukan karena physically. Lebih ke sini jatuhnya kan. Nah, Ya. kadang kalau bagi bagi orang lain bahwa cewek yang smart itu seksi. Oke. Tapi bagi sebagian orang lain cewek seksi ada yang pakai bikini. Sudut pandang lagi kan, good looking itu kan. Ada sebagian orang yang merasa bahwa seseorang yang bikin orang kita pandangnya dia adalah seseorang yang good looking itu adalah dari sikapnya, attitude-nya, kayak gitu. Oke. Jadi memang saya setuju dengan good looking, saya suka dengan cewek yang good looking, artinya sesuatu hal yang mendasari saya suka sama dia. Oke. Jadi ya mengalir aja ya, kembali lagi Gimana ketiga itu ya. gimana kriterianya, gimana ininya itu tunggu aja nanti. Tapi kan secara umur sebenarnya lo udah siap bro. Yes, of course gitu. Saya kalau ada yang mau silahkan. Tuh nonton daftar tuh. Artinya saya nggak bisa ngeliat cewek itu langsung lihat cantik. Iya. Dia cantik tuh. Cantik. Tapi belum tentu dia cantik gitu. Nah. Gitu. BJB bilang gitu. Kadang tuh laki-laki bisa tertarik dengan banyak perempuan. Tapi yang dia tahu adalah satu perempuan yang cuma satu orang yang dia cintai. Gitu. Tapi memang kadang-kadang lo dalam bermain film dari judul ke judul gitu, misalnya berpasangan gitu kan. Karena lo mungkin memerankannya bisa, jadi membuat penonton atau fans lo tuh baper selalu. Oh ini cocok, sama ini cocok, sama ini cocok gitu ya. Ya bukan cuma gue sih, pasti juga yang lain gitu. Karena udah disetting memang seperti itu. Dari ceritanya udah tersetting seperti itu. Iya, penonton kadang suka baper ya ke bawah. Kenapa nggak dipacarin aja sekalian gitu kan? Ya itu mah singkat banget pikirnya gitu kan. Itu nggak, hubungan itu kan nggak seperti itu gitu. Bandel banget kita, setiap punya pasangan pemain langsung itu pacarin, habis itu ganti pacarin lagi nih. Bandel banget. Tapi kadang-kadang dari itu kadang lu suka baper gak? Lo pribadi? Enggak. Suka kepikiran, oh iya gue kayaknya ngepas ya sama si A atau sama si B sama si C gitu. Nih, aktor itu kayak pernah dengar Batman nggak, kasusnya yang pemerannya Batman? Dia sampai nggak bisa ngebedain antara dunia nyata dan dunia acting karena dia bener-bener nyatu. Ya. Itulah sometimes pada saat saya udah cut, saya tuh pergi sebentar tuh karena harus kembaliin lagi dulu ke kondisinya. Gue tuh bukan Robby, gue tuh di Arsil gitu. Oh gue bukan si B, gue A gitu. Oh gue si C, gue A, gue bukan D, tapi gue A gitu. Kadang-kadang sampai harus begitu tuh. Tapi itu beneran pada saat tatapan itu tuh perasaan tuh muncul. Ketika saya jadi Robby itu ngelihat Citra Kirana itu begitu, ngeliatin lawan main saya gitu, semuanya gitu, ngeliatin Bella, ngeliatin siapa lagi, saking banyaknya tuh, ngeliatin ini itu gitu muncul memang, perasaan itu muncul dari mata karena nggak bisa dibohongin itu. Tapi ketika udah cut, gue harus mengembalikan itu ya. Gue harus balik bahwa cut gitu terus kayak sebagai pengingat, oh oke, udah gitu, cukup gitu. Saat nangis pun begitu. Pada saat gue nangis tuh ngerasain tuh nangisnya seperti apa, sedihnya seperti apa, itu kan ngerasain, benar-benar ngerasain. Yeah. Tapi kan harus
balik lagi. Kalau nggak bisa gila, kita udah nggak bisa ngebedain. Itu bahaya tuh. Iya. Karena memang perjalanan itu panjang ya. Hmm. Momen apa ya bro, selama 5 tahun itu bro, yang nggak pernah lo lupa? Apa? Ya, selama Semua. perjalanan itu. Momen yang pertama kali itu film audisi itu karir luar biasa sih. Iya. Gue gak nyangka juga. Terus ya momen-momen pada saat sakit, saat dulu kasus syuting itu kayak ngerasa banget ya, solo flyer banget ya gue. Iya. Gitu. Nah yang itu tuh gue nggak pernah kasih tahu orang, gue sampai nggak ada yang tahu tuh. Sekarang Mas Adit aja sama teman-teman yang tahu nih. Pada saat itu kan masuk rumah sakit, gue nginep di rumah sakit 2-3 hari kalau nggak salah, di lokasi yang sama, di tempatnya di daerah Cibubur juga rumah sakitnya, buka impus. Gue sampai yang terakhir sama Mas Adit tuh, sinetron terakhir kaki gue sempat patah, tapi tetap aja syuting gue. Iya, itulah profesional lo. Sampai bengkak kaki itu, terkilir itu, tetap aja syuting gitu, syuting. Mau nggak mau, senang nggak senang, suka nggak suka gitu. Gitu. Senang nggak senang, suka nggak suka, tapi karena mungkin teman-teman juga, kru sutradara juga nyelamatin semua. Ayo bisa gitu, bisa gitu, yuk kita aja. Jadi dibikin easy, take it easy aja, jadi akhirnya bisa melewati momen itu gitu. Karena memang sebelumnya ya dari awal lo masuk aja sudah melewati memang sebuah perjalanan yang sangat luar biasa ya beratnya. Gue sampai di lokasi didorong pakai kursi roda loh. Gue nggak bisa berdiri karena udah bengkaknya 2 lagi terkilirnya. Pas di ronsen itu kan ke ini kan pembengkakannya besar sekali kan. Karena pas jatuh itu kerak bunyi itu. Sebuah tanggung jawab karena mencintai kali ya bro itu ya. Harus digips harusnya. Itu kan sempat tahu kan ada hasil labnya. Tapi ya udahlah. Itu dipegang aja gini, kaki kiri gue tuh dipegang aja dulu, sakit banget, sakit itu, bengkak ini. Lo masih enjoy aja ya syutingnya ya, fine, masih bisa ketawa gitu. Ya mau gimana, cuman gue minta sifat khusus. Akhirnya dibantu juga sama teman-teman kru kan. Kalau lagi syuting gitu kan gue dikasih cracket gitu kan, ya gue nge-crack sampai gini-gini. Kayak gitu. Ini perjalanan lo bro kan sangat panjang bro, sampai di titik yang sekarang ini, apa yang udah lo bisa berikan buat kerabat, teman-teman deket lo, buat keluarga lo, buat orang tua lo, apa yang udah lo lakuin buat mereka? Rahasia. Tapi mereka tentang lo itu tanggapan mereka apa dengan apa yang lo jalanin sampai di titik ini, khususnya keluarga lah dan orang tua? Pengertian sih, pemahaman aja. Kadang-kadang sometimes kan kayak misalnya orang tua suka banget disenggol kan sama teman-temannya gitu. Orangnya kok belum nikah gitu. Kan udah waktunya menikah, nggak belum nikah gitu. Terus lu kasih alasan ke orang tua apa tuh? Sama ya? Ya bingung sih sebenarnya gitu. Cuman ya minta doain aja. Saya itu bingung ya, maksudnya tiap ketemu orang pembahasan kemarin gue juga habis dari acara temen nikahan gitu, gue ngerasa hampir pertanyaan tuh keluar hampir ribuan kali gitu. Iya, karena memang sudut pandang. Gue belum masuk aja, baru dititikin yang ketemu, mana pasangannya? Satu. Terhitung gue hitung tuh dari gue di situ sekian 4 jam 5 jam gue di acara itu, 4 jam lah di acara itu. Berapa ratus dan berapa ribu orang yang nanya. Belum wartawan, ketemu wartawan satu, ini lagi gitu, ketemu teman dalam, ini ketemu berapa banyak orang di situ tamunya. Sebegitu yang gue kenal gue tuh, gue nanyanya sama persis. Terus senyum lo sampai kering tuh ya ngejawabnya. Gue jangan bilang, gue sampai ketawa-tawa aja, doain aja gitu loh. Abis itu dibombardir lagi gue di Instagram. Itu pertanyaan yang sama. Sempet sih kayak berpikir kayak gini, kenapa sih kita ketemu orang teman, ketemu Mas Adit apa kabar gitu. Mas Adit gimana gini, yo gini, lebih ke tanya kabar tentang itu, tapi lebih ke hal yang ini bukan nanya kayak gini, kenapa belum punya suami, kan itu sebenarnya hal yang nggak ini ya. Awalnya saya berpikir gitu tuh, awalnya sempat terganggu dengan pertanyaan itu sebenarnya, sempat terganggu banget. Tapi gue sempat ngarang tuh,
Gue ngarang tuh namanya. Anak pacar di luar negeri. Gitu. Emang lagi sekolah dia. Beneran. Itu beneran baca berita. Iya, Baca berita. Gue sampai ditanya wartawan gue tuh sampai, ini kalau kayak gini, ini gue harus ada obatnya nih kayak. Iya. Ya karena memang sudut pandangnya yang gue bilang tadi mungkin ya secara apalagi sih gitu dengan seorang Andi Arsil gitu kan. Gini, kok masalahnya kalau gue nikah sama diri gue sendiri, gue bisa nentuin kapan gue mau, masalahnya gue nikah sama orang lain, Iya. gitu, ya kan? Gue tuh kadang mikir gini kalau nikah, gue nggak suka ya sesuatu yang berdrama. Artinya gue harus cari mungkin pasangan yang dewasa gitu, secara pemikiran ya, bukan tua. Oke. Dewasa secara pemikiran. Gue nggak bisa dengan drama yang bikin mencekam gitu. Kita kan mau nikah kan bahagia ya. Iya. Iya nggak sih? Setuju. Gitu. Gitu kan misalnya. Ada problem masalah mungkin lebih enak diceritakan. Gue anggap aja gue gagal dalam beberapa hal. Ada yang gue ditinggalin nikah. Ada yang gue diselingkuhin. Gitu. Ada yang macam-macam gitu. Gue anggap itu dalam sebuah proses itu aja gitu. Dan pada akhirnya gue berpikir bahwa ya minta aja sama yang punya deh gitu. Nah, dan gue dikasih resep sama seseorang, siapapun yang terakhir, kalau kita udah menetapkan mau nikah dan siapapun yang terakhir pada saat itu, nikahin dia. Lo sendiri ada plan nggak? Misalnya harus plan dengan usia lo sekarang gitu kan? Gue sih pengen cepat Mas Adit, beneran. Kalau misalnya hari ini, nikah sekarang nih, ketemu dengan orang yang pas nih, cocok gitu, dan ini misalnya nggak usah lama-lama deh, nggak usah pacaran atau apa deh, sebulan 2 bulan kenal udah oke kan, pacar nikah lah, gitu, bawa KUA aja, kan jadi gitu doang. Iya. Gitu, sebenarnya sih pikirannya gitu, simpelnya sih gitu, tapi kan masalahnya ini kita nggak hidup dalam dunia 1001 malam, Iya. ya, it's not magic gitu. Walaupun itu cinta itu adalah keajaiban, tapi dunia ini bukan keajaiban gitu. Dalam artian nggak bisa kita simsalabin ceweknya depan ada. Gitu. Nah, sometimes juga ada pikiran-pikiran gini. Gue tuh selalu banyak belajar dari pengalaman teman-teman gue yang sudah menikah gitu-gitu. Gitu. Gue sering dengar-dengar juga hal sepertinya, apa yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang ini. Gue sampai sekarang gue anggap itu sebagai proses aja menuju ke sana. Jadi gue perbaiki diri gue secara spiritual, gue perbaiki diri secara hidup gue, dan gue perbaiki pendapatan gue secara ekonomi dan lain-lain. Gue udah prepare sih. Insya Allah semuanya udah siap sih. Tinggal siapa yang mau dinikahin gitu. Kalau lo ngomong kayak gini, nanti Instagram lo penuh nih. Penuh nih pasti nih. Tuh, gitu. Nonton siapa mau dinikahin tuh sama Andi Arsil tuh. Bukan maksudnya, ini siapa sosoknya gitu. Paham. Atau gue bikin itu aja ya, kayak audisi ya? bukan audisi ya, kayak ada itu di luar negeri tuh kadang-kadang cari pasangan tuh. Oh iya, ada tuh. Kayak semacam jadi, apa ya? Iya ada sih, gue pernah nonton tuh. Ya, Bachelor apa gak gue lupa tuh. Bikin itu aja bro. Hah? Bikin itu aja. Tapi kalau untuk kita kan nggak mungkin lah ada kayak gitu-gitu kan. Ya, kan tapi ada loh tayangan. Cari pasangan ya? Iya, cari pasangan. Judulnya apa? Apa sih yang perempuan? Enggak, kalau kita mau cari apa judulnya? Di mana jodohku? Jodohku yang mana gitu? Iya. Pilihnya. Nih Instagram lo ntar dikirimin foto nih bro. Hah? Ini mau gak mas? Saya mau dong. Banyak yang daftar lo ntar. Tapi munafik gak sih kalau misalnya gini, kita butuh seseorang pasti yang sesuai dengan kita gitu kan, dengan sesuatu yang kita inginkan gitu. Lah sih gitu, sama halnya dengan saya gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak bisa juga sembarangan, karena menurut gue tuh gini loh Mas Adi, nikah tuh cuma 1 kali pengennya seumur hidup ya. Iya, pastinya. Ya gitu ya. Iya, impian semua orang lah. Gitu. Terus tiba-tiba kita karena asal mau nikah aja ceplok sana sini gitu. Kan nggak mungkin juga kan. Gitu. Jadi gue anggap ini sebagai proses aja untuk kenal orang. Jadi hari gue sekarang banyak temen cewek gitu.
Tapi lo sendiri apa ya dalam menjalankan dengan status lo ini gitu kan, yang kadang lo bilang tadi ketemu orang, cewek lo mana atau apa gitu, yang pada akhirnya apa sih, yang lo sempat menjadi wah, terbebani gitu dengan itu kan Awal-awalnya ya. awalnya ya, sampai sekarang ya kembali lagi fasenya akhirnya ya lo nikmatin aja ya. Ya gue nikmatin aja. Gue nikmatin aja, toh ini bukan perlombaan. Seru bro, seru. Jujur perjalanan gue pribadi pun yang maksudnya yang kita sudah mengenal lah selama pernah bareng gitu ya di satu project yang sama gitu. Maksudnya perjalanan awal lo nih, gue pun juga baru tahu gitu kan. Wah dahsyat nih, yang dimulai bener-bener dengan ya fighting lo harus memilih dan semua tuh mengalir dari keinginan hati lo gitu kan. Ya mau gimana lagi? Seru gitu loh bro. Nah, terus lo sendiri gitu, ada kesan nggak dan pesan gitu buat para yang mau menjadi pemain-pemain baru, pendatang baru, apa kesan dan pesan lo buat mereka gitu loh? Kayaknya gue nggak layak deh ngasih pesan sama mereka. Gue ngerasa nggak pantas gitu untuk kasih Ada mereka. sesuatu nggak yang bisa lo berbagi lah, artinya sharing dari kalau menyikapi misalnya ada audisi atau apa gitu lah, ada nggak tips lah gitu loh kira-kira bro? Kalau menurut gue secara umum aja ya. Iya. Kalau menurut gue hidup itu apa? Kita harus berani untuk mengejar apa yang kita impikan gitu dalam satu momen. Di satu momen lagi kita harus tahu bagaimana kita menempatkan diri kita dan siapa diri kita yang sebenarnya. Jadi kita juga harus tahu diri. Artinya jangan terlalu memaksakan diri kita dengan hasil apapun gitu. Jadi pada saat kita gagal juga jangan juga langsung merasa bahwa hidup ini tidak adil gitu. Jadi ada satu momen tertentu di mana kita bisa melihat suatu peluang yang lain. Ketika satu peluang tertutup, maka peluang lain tertutup. Terus jangan pernah berpuas diri. Karena sampai detik ini pun mungkin banyak title yang masuk dalam diri saya atau seperti apapun, itu selalu merasa bahwa hidup itu pembelajaran. Nah, yang terakhir, hormati orang lain. Jangan karena tiba-tiba kita mempunyai sesuatu yang lebih daripada orang lain, kita menghina orang lain dan merasa bahwa mereka itu lebih kecil daripada kita. Tetap selalu manusiakan manusia. Itu paling penting. Penting banget itu, manusiakan manusia. Siap. Thank you bro. Thank you. Semoga ya kisah lo ini menjadi inspirasi buat orang. Amin. Karena nggak selamanya itu perjalanan. Untuk menjadi seorang public figure, ternyata perjalanannya harus selalu mulus. Contohnya ya ini salah satu perjalanan Andi Arsil yang sangat luar biasa menurut gua. Dari yang bukan siapa-siapa, terus dia juga harus memilih antara penyakit yang dia rasakan pada saat itu, tapi di satu sisi dia juga harus ikut gimana caranya lolos, ya semua mengalir. Ya semoga ya kisah Andi Arsil ini menjadi inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. Bye-bye.